Doa rahasia Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam menjadi orang yang kaya harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa salah satu nabi yang paling kaya raya adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Sulaiman adalah putranya Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Nabi Dawud juga nabi yang kaya raya karena menjadi raja besar. Kemudian Nabi Sulaiman tatkala masih kecil disuruh oleh ayahnya yaitu Nabi Dawud untuk memilih 3 hal. Yang pertama memilih harta, yang kedua memilih tahta kerajaan ayahnya, ataukah yang ketiga memilih ilmu pengetahuan. Kemudian Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam memilih yang ketiga, yaitu memilih ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah ayahnya yaitu Nabi Dawud alaihissalatu wassalam mengusir Nabiullah Sulaiman, diusir. Mengapa diusir? Ini adalah sebagai ujian dari sang ayah kepada putranya. Diusir agar keluar dari istana, agar dia mencari ilmu, mencari guru-guru. Kemudian Nabi Sulaiman walaupun anaknya seorang raja besar sebagai putra mahkota, Nabi Sulaiman keluar dari istana, mengembara mencari ilmu pengetahuan. Dari berbagai guru dia mempelajari berbagai macam ilmu. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat Nabiullah Sulaiman dengan derajat yang setinggi-tingginya. Nabi Sulaiman memiliki banyak ilmu pengetahuan sehingga mampu berbicara dengan binatang-binatang. Nabi Sulaiman mampu menundukkan jin-jin sehingga Nabiullah Sulaiman mampu memiliki pasukan dari tentara jin yang diperintah untuk membangun istana yang megah, istana yang sungguh luar biasa yang tiada taranya. Nabi Sulaiman menjadi seorang raja besar, menjadi seorang yang kaya harta. Dan Nabi Sulaiman memiliki istri berjumlah 1000 istri. Coba bayangkan, 1000 istri. Lah kita baru memiliki 1 istri saja sudah kerepotan. Sedangkan Nabiullah Sulaiman memiliki istri berjumlah 1000. Ayahnya memiliki istri hanya 99. Ini masih kalah jauh dengan Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki 1000 istri sedangkan Nabi Dawud hanya memiliki 99 istri. Lah 99 kok hanya. Inilah kehebatan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam, akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Singkat cerita, setelah Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam menjadi seorang raja besar, raja yang kaya raya, memiliki istri yang sangat banyak, Nabi Sulaiman ingin menundukkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu wanita. Ratu tersebut adalah Ratu Balqis. Kemudian Nabiullah Sulaiman membuat sayembara kepada seluruh prajuritnya atau tentaranya atau rakyatnya. Kemudian dari tentaranya Nabi Sulaiman dari golongan jin namanya jin Ifrit. Jin Ifrit sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis dengan ukuran cepat sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Jadi jin Ifrit ini mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis secepat tatkala Nabi Sulaiman duduk, sebelum berdiri sudah ada begitu.
Tetapi ternyata masih kalah dengan seorang manusia. Ada golongan manusia namanya Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah ini sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis secepat kedipan mata. Wah, kalau bangkit dari duduk itu kan agak lama nih. Duduk bangkit ya kan. Berdiri agak lama. Sedangkan kalau hanya kedipan mata kan cepat sekali, sekedip mata langsung kling begitu. Namanya Asif bin Barkhiyah. Kemudian setelah Asif bin Barkhiyah mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dengan sekedip mata, maka Nabi Allah Sulaiman mengucapkan doa rahasia. Nah, inilah doa rahasia Nabi Sulaiman yang menyebabkan kekuasaannya langgeng dan hartanya melimpah ruah. Nabi Sulaiman dikisahkan di dalam Al-Quran pada surat An-Naml, khususnya ini pada ayat yang ke-40. Lihat di dalam surat An-Naml ayat yang ke-40. Inilah doa rahasia Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membaca suatu kalimat, hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Hadza ini min fadli rabbi, yaitu dari keutamaan, dari kelebihan, keutamaan anugerah kelebihan Tuhanku. Jadi kalimat inilah yang menjadi kalimat andalan Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Kemudian kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, apabila kita mendapatkan banyak nikmat dari Allah Azza wa Jalla, maka jangan lupa membaca ucapan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadza min fadli rabbi, ini nikmat ini adalah dari anugerah Tuhanku. Ini adalah pernyataan yang sungguh luar biasa yang menyebabkan rezeki kita mudah, harta kita menjadi harta yang banyak melimpah ruah dan barokah, yaitu dengan ucapan alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Kalau seandainya mau diwiridkan, ya diwiridkan minimal 40 kali. Sebagaimana kalimat ini tertera di dalam surat An-Naml ayat yang ke-40. Maka wiridkan sebanyak 40 kali. Saat ini boleh, saat mendengar video ini boleh. Jadi diwiridkan langsung alhamdulillah hadza min fadli rabbi. 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 Tatkala membaca alhamdulillah hadza min fadli rabbi, hati kita, pikiran kita mengingat-ingat semua rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Aku telah diberikan uang oleh Allah, aku telah diberikan rumah dan seterusnya. Silahkan dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.